Jika Anda tertarik untuk berbisnis atau mendapatkan tambahan pemasukan dari berjualan kaos t-shirt, maka Anda wajib untuk tahu tentang kepada segmen kalangan mana sajakah kaos bisa dan tepat untuk ditawarkan, kaos dengan rentang harga semacam apakah yang cocok untuk ditawarkan dan mengapa. Di video lain kita akan juga mengulas tentang jenis bahan kaos sehingga Anda bisa memberi penawaran terbaik dan juga kiat menjual kaos desain sendiri. Untuk itu, agar tidak terlewat video dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sekarang juga. Kaos t-shirt adalah baju yang selalu menjadi kebutuhan baik individu maupun komunitas dan perusahaan. Peluang bisnis untuk membuat dan menjual kaos ini selalu terbuka lebar. Menjual kaos yang dimaksud di sini bukanlah menjual sekedar beberapa biji ya, melainkan minimal 2 lusin hingga ratusan. Nah, yang kemudian penting untuk diketahui adalah kepada kalangan mana saja atau di segmen mana produk kaos t-shirt ini potensial untuk dijual. Mari kita ulas satu persatu. Pertama, komunitas dengan kegiatan outdoor. Di video kami tentang fakta dan sejarah kaos t-shirt, diulas bahwa kaos ini awalnya jadi populer karena fungsinya yang baik untuk menyerap keringat di kegiatan outdoor. Maka kalangan manapun yang secara bersama-sama atau beramai-ramai melakukan kegiatan outdoor, itu adalah sasaran bidik Anda. Ada banyak kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama di luar ruangan, yang itu mengarah pada terbentuknya komunitas. Kegiatannya bisa berkisar seperti jalan sehat atau lari, dan kegiatan yang sifatnya sosial. Untuk kegiatan yang berdurasi pendek atau tergantung pada momen tertentu, biasanya kaos yang dipilih adalah yang di harga murah. Kaos untuk kegiatan macam ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan keunggulan dibanding kekalangan atau komunitas lain. Tidak ada semangat kompetisi untuk menunjukkan diri lebih hebat. Jadi Anda bisa menjual kaos dengan harga di kisaran murah hingga medium untuk komunitas yang lebih menonjolkan kegiatan daripada brand komunitasnya, atau komunitas yang sifatnya tidak eksklusif. Artinya, dia berusaha menarik sebanyak mungkin anggota tanpa ada seleksi khusus, dengan kaos yang bisa dibeli dengan harga murah atau bahkan hampir-hampir gratis sekalipun. Ada catatan tapi, ketika anggotanya semakin homogen mengarah ke senior, biasanya kualitas kaos ini lebih jadi perhatian. 2. Komunitas minat dan hobi. Komunitas minat dan hobi ada yang isinya mayoritas anak-anak muda seperti komunitas gamer atau TikTok. Ada yang mayoritas komunitas senior, semisal komunitas kanker. Ada juga yang homogen seperti komunitas catur atau pembaca buku. Di satu wilayah bisa jadi akan ada beberapa komunitas yang serupa. Jadi ini adalah komunitas yang sangat menekankan brand komunitasnya, yang artinya Anda semangat untuk menunjukkan bahwa komunitasnya itu lebih baik daripada komunitas yang serupa di wilayah geografis yang sama. Jadi semacam ada semangat kompetisi antar satu komunitas dengan komunitas lainnya. Untuk bisa masuk ke komunitas ini biasanya ada semacam prasyarat tertentu sehingga komunitasnya lebih bersifat eksklusif. Termasuk di sini adalah komunitas penggemar artis, komunitas klub olahraga atau semacamnya. Kaos yang bisa ditawarkan bagi komunitas semacam ini tentunya adalah kaos yang berkualitas tinggi. Dan bahkan Anda juga bisa menawarkan jasa pembuatan desain yang eksklusif pada mereka. Meskipun komunitasnya mengaku tidak ingin berkompetisi dengan komunitas serupa, Anda tetap bisa menyodorkan contoh kaos seragam dari komunitas lain, lalu menawarkan desain versi Anda. 3. Lembaga atau perusahaan dengan banyak karyawan. Terlebih lembaga atau perusahaan dengan personel yang banyak beraktivitas di luar ruangan ataupun aktivitasnya di dalam ruangan, tapi tetap ada banyak aktivitas fisik di situ, sehingga kemudian dibutuhkan baju yang relatif nyaman untuk banyak bergerak, yang itu juga harus mudah menyerap keringat. Jadi adanya kaos seragam, selain untuk alasan kenyamanan dan juga untuk membangun rasa kebersamaan macam senasib sepenanggungan di antara sama karyawan, juga bermanfaat untuk melakukan pengawasan di lapangan. Semisal untuk membedakan antara karyawan sendiri dan mana karyawan perusahaan lain, atau sekedar untuk membedakan antara karyawan berdasarkan jenis peran kerjanya. Opsi penawaran bagi lembaga atau perusahaan macam ini adalah kaos di rentang harga murah sampai medium. Kadang ada perusahaan yang menyengaja untuk menjadikan kaos itu jadi sekedar penanda, sehingga mereka pesan kaos yang tipis-tipis saja, dan lalu karyawannya akan mengenakan kaos tipis itu sebagai baju dan rangkap luar dari baju mereka.
Tapi perusahaan yang ingin agar kaosnya awet, maka kaos kualitas medium bisa ditawarkan. Selain untuk urusan kerja, kaos untuk perusahaan juga bisa ditawarkan bagi perusahaan yang punya program olahraga bersama atau outing karyawan. Untuk ini jangan ditawarkan kaos berkualitas yang paling bawah, karena selain kaosnya akan kelihatan bagi pihak eksternal, juga agar kaosnya itu bisa jadikan objek kenangan atau momen kebersamaan selama outing. 4. Lembaga pendidikan. Sama seperti perusahaan dengan banyak karyawan yang jadi sasaran bidik menarik, maka lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi juga bisa menjadi sasaran bidik yang menarik. Ini bisa untuk semisal kaos olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, atau kegiatan yang sifatnya insidentil seperti lomba atau semacamnya. Segmen ini biasanya cenderung peka terkait harga, dan rata-rata tidak keberatan bila kaosnya tidak cukup awet sehingga harus pesan kaos baru di tiap tahunnya. Kaos dengan kualitas yang lebih baik bisa ditawarkan untuk kegiatan ekstrakurikuler yang itu mengandung interaksi dengan pihak luar sekolah atau lomba-lomba insidentil yang melibatkan pertandingan dengan pihak eksternal sekolah. Secara umum sih, biasanya ketika kaosnya dibeli oleh pihak sekolah, maka kaos yang Anda tawarkan adalah yang relatif murah. Sementara bila kaosnya dibeli sendiri oleh si siswa penggunanya, semisal untuk kegiatan ekstrakurikuler, maka Anda bisa menawarkan kaos yang kualitasnya medium hingga premium. Terlebih, para siswa dari sekolah-sekolah favorit biasanya mereka hanya mau kaos yang berkualitas lumayan. 5. Komunitas alumni. Yang masih nyambung dengan lembaga pendidikan adalah para alumni dari lembaga pendidikan ini. Ini adalah mereka yang membuat kaos seragam untuk mengabadikan kebersamaan atau pengalaman mereka setelah sekian lama tak bersua. Semisal komunitas sekolah atau bahkan komunitas kelas. Termasuk di sini adalah komunitas yang bermaksud mengadakan gathering atau reuni. Untuk kalangan ini, karena tujuannya adalah untuk mengenang kebersamaan, maka kaos yang cocok bagi mereka adalah kaos dengan jenis bahan yang awet. Dan untuk masuk di segmen ini, pemasaran via WhatsApp sangat bisa dilakukan, asal tidak nyepam. 6. Orang-orang atau pihak dengan hajat kampanye. Baik event 5 tahunan atau event apapun yang membutuhkan seseorang atau pihak tertentu melakukan kampanye, maka kaos t-shirt selalu menjadi produk yang dibutuhkan. Yang perlu Anda perhatikan saat menjual kaos di kalangan ini adalah, yang pertama, sesuaikan desain dengan anggaran yang ada. Maksudnya, jika semisal anggarannya tidak banyak, alias kaos yang dipesan adalah yang kualitas atau harganya paling murah, jangan rekomendasikan untuk menggunakan desain sablon wajah si kandidat, misal. Kenapa? Karena akan cepat rusak sablonnya, dan bila wajahnya si kandidat diletakkan di kain yang tipis atau murah, sepertinya akan mempengaruhi citra. Kedua, perhatikan kans kemenangan dari kandidat dan cermatlah atas term pembayaran seperti besaran down payment dan pelunasannya. Jika semisal kandidat Anda berpotensi besar kalah, dan jika Anda mendapatkan order bukan dari pihak pertama, artinya melalui maklar, maka ini menjadi poin yang perlu dicermati. 7. Event organizer. Event organizer identik dengan mobilitas kerja yang tinggi, sehingga kaos adalah pilihan yang tepat bagi seragam mereka. Mereka juga sangat mengedepankan citra, sehingga kaos kualitas terbaiklah yang mereka cari. Kecuali kalau mereka juga melibatkan personel bantu sementara, untuk mereka biasanya kita bisa menawarkan kaos di rentang yang medium. Dan ketika membidik event organizer, maka target pengguna kaosnya sebenarnya bukan cuma para personel event organizer-nya, yang bahkan lebih besar adalah para peserta dari kegiatan yang mereka selenggarakan itu. Maka hal ini bisa Anda eksplorasi lebih jauh dengan pihak I.O. yang Anda bidik. Anda juga perlu perhatikan sponsor dari kegiatan yang akan diselenggarakan. Ada kalanya pihak sponsor menerapkan semacam syarat ketentuan terkait kualitas merchandise, termasuk dalam hal ini kaos yang dibuat bagi para peserta kegiatan. Sehingga tidak lantas kaos yang bisa Anda tawarkan di segmen ini adalah kaos dengan kualitas terbawah. Termasuk bagi personal I.O.-nya sendiri, untuk seragam resmi mereka, rata-rata biasanya lebih memilih polo shirt ketimbang t-shirt, karena lebih punya kesan yang formal. Baru baju yang spesifik untuk tiap event lah mereka menggunakan kaos. Untuk kaos polo ini sendiri akan kita ulas di video yang lain. Nah, kita sudah ulas tentang siapa saja target bidik potensial untuk menjual kaos seragam dan seperti apa gambaran kaos yang bisa ditawarkan untuk masing-masingnya. Perlu kemudian diperhatikan bahwa harga dari suatu kaos t-shirt bukan hanya bergantung pada kuantitas yang dipesan, tapi juga sangat tergantung pada tingkat kesulitan sablonnya
dan juga kualitas bahan atau jenis kain yang digunakan. Dan kita akan mengulas tentang jenis bahan kaos ini di video berikutnya, sehingga Anda bisa memberi penawaran terbaik sesuai kebutuhan target bidik Anda. Maka jangan lupa untuk subscribe di channel video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan klik like jika Anda rasa video ini bermanfaat.